kemarin terpotong sedikit ya, terpotong di Muhammadullah. Saya ulangi sedikit tentang Muhammadullah, kemudian nanti yang ke cabang yang ke-11. Cabang yang ke-10 berkaitan dengan cinta kepada Allah. Wa anba Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, sami'tu Aba Nasrin Muhammad ibn Ismail. Aku mendengar Abu Nasr Muhammad bin Muhammad ibn Ismail qala, dia berkata, sami'tu Abul Qasim Ar-Razi Al-Wa'id. Aku mendengar Abu Qasim Ar-Razi, seorang pemberi tausiah. Qala sami'tu Abu Dujanah. Aku mendengar Abu Dujanah berkata, yaqul, ta'sil ilah wa anta tudhiru hubbah, hadha mahadun fil du'ali badi'un, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman ahabba muti'. Menarik sekali. Ta'sil ilaha, kamu asa ya'si, ta'sai maksiat, kamu mendurhakai Tuhan, kamu mendurhakai Allah. Wa anta tudhiru hubbah, menampakkan kecintaanmu kepadanya. Hadza mahadun fil fu'ali badi'un, ini perkara yang mustahil. Lau kana hubbuka shadiqan, sekiranya cintamu benar, lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu, pasti kamu akan mengikutinya, mentaatinya. Innal muhibba liman ahabba muti'un, sesungguhnya orang yang pecinta kepada sesuatu yang dicintai, muti'un, ngikut, taat. Ini kata yang menarik ini. Ada di yang lain juga ada ya. Man lam yabitul hubbu hashwa fuadi, siapa yang bermalam sementara rasa cintanya tidak dipenuhi di dalam dadanya, siapa yang tidur di malam hari sementara tidak ada rasa cinta yang memenuhi dadanya, lam yadri kaifa tafattatul akbadu, dia enggak pernah tahu bagaimana orang yang patah hati. Tanya orang yang pernah patah hati, kalau bagaimana patah hati karena cinta. Kalau orang yang nggak pernah terluka, nggak mungkin menggambarkan luka itu seperti apa. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muhibba liman ahabba muti'un, sungguhnya yang orang yang bercinta itu kepada sesuatu yang dicintai dia akan ikut. Al-hadi asyar min syu'abil iman, cabang yang ke-11. Yang terpenting babnya adalah cabang daripada iman, mahabbatullah, yaitu cinta kepada Allah. Dalilnya, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai selain Allah, sebagian manusia menjadikan selain Allah itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan bagi Allah. Cinta mereka kepada tandingan bagi Allah itu seperti cinta mereka kepada Allah. Kemudian Allah katakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu, gandengannya orang beriman. Amanu makanya dikatakan cabang iman. Makanya cinta itu bagian daripada iman. Baik, berikutnya cabang yang ke-11, al-imanu biwujubil khawfi minallah, beriman dengan rasa wajibnya rasa takut kepada Allah. Liqoulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Perhatikan kata khafa, kemudian
kemudian ujungnya in kuntum mu'minin. Maka Imam Baihaqi atau yang memberikan ringkasan ini Al-Qazwaini, Imam Abdul Ma'ali Umar bin Abdurrahman At-Tafzawaini, ya, beliau menyebutkan bahwa ini loh dalilnya tentang takut kepada Allah. Karena ayatnya fala takhafuhum wa khafuni, jangan takut kepada mereka tapi takutlah kepadaku in kuntum mu'minin. Dan juga fala takhshawun nasa wakhshawni, jangan takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Wa iyaya farhabun, maka hendaknya kalian kepadaku takut. Wa hum min khasyatihi musyfiqun, ini ayat yang sering dibaca Pak Imam ini. Wa hum min khasyatihi, mereka kepada Allah memiliki rasa takut. Wa yad'unana raghaban wa rahban, dan mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan raghaban, cinta, dan juga berharap, dan juga rahaban, takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah mereka kepada kami khashi'in, tunduk patuh, takut, khusyuk. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, mereka takut kepada Tuhan mereka dan mereka takut akan su'al hisab, perhitungan yang enggak mengenakan, hisab yang kurang enak. Ya, sehingga Umar bin Khattab menyebutkan hasibu qabla an tuhasabu. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan, bagi siapa yang takut kepada Allah dia memiliki dua surga, mendapat dua surga. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id, yang demikian itu bagi siapa yang takut akan kedudukan kami dan takut akan ancaman. Wa di hadis Adi bin Abi Hatim fi sahihaini, sebagaimana hadis dari tadi ayat semua yang disebutkan, beliau menyebutkan tentang rasa takut. Rasa takut ada khauf, ada juga di sini di ayatnya didatangkan dengan ar-rahbah, fa iyaya farhabun. Kemudian ada khasyah, takut juga. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, yang takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi ilmu, perhatikan, ulama itu asal katanya alima, ilmu. Jadi kalau dituntut ilmu lahir rasa takut, tapi kalau tidak dituntut ilmu, tidak melahirkan rasa takut, berarti belum dapat ilmu. Dia hanya mendapatkan wawasan. Sebagaimana Adi bin Hatim menyebutkan, ittaqun nara walau bisyikki tamrah, takutlah kepada api neraka walaupun dengan hanya satu butir kurma. Hadisnya Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian wali hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, "Law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan la bakitum katsiran." Kata Rasulullah, sekiranya kalian itu tahu apa yang saya tahu, law ta'lamuna, sekiranya kalian tahu ma a'lam, apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, kalian pasti tertawanya sedikit, wa la bakaitum katsiran, dan pasti kalian banyak menangis. Wa'ataba rajulan ba'da ikhwanihi ala tuli baqaihi fa baka thumma qala, seorang laki-laki ataba itu bukan menghardik tapi kayak gimana sih kamu ini, kayak begitu bahasa Indonesia apa ya? Seorang laki-laki mengatakan kepada temannya karena menangis terus. Dia menangis, teman itu menangis, tapi menangis karena kesalahan. Bakaitu 'ala dzunubi li'ilmi jurmi, aku menangis ini karena dosa, dan aku menangis ini karena dosa yang aku lakukan, karena ketingginya kesalahan yang saya lakukan di hadapan Allah. Wa hukka li kulli man ya'si al-buka'u,
sepantasnya bagi orang yang bermaksiat itu menangis, sepantasnya bagi orang yang melanggar itu menangis. Kalau orang yang melanggar di sini dibawa ke pengadilan, mau diberikan keputusan, kalau keputusan menyakitkan, nangis dia. Falau kana al-buka'u yaruddu hammi, sekiranya tangisan itu bisa menggugurkan kesedihanku, la as'adatid dumu'u ma'an dima'i, pasti aku akan menangis terus sampai air mataku bercampur dengan darah. Kalau sekiranya tangisan itu bisa juga menghilangkan kesedihan, aku tangis sampai menangis dengan air mata darah. Wa kana Umar bin Abdul Aziz la yajifu fuhu min hadzal bait. Adalah Umar bin Abdul Aziz tidak pernah bibirnya kering dari bait ini. Bait ya, bait itu bait syair ya. La khaira fi 'ishi imri'in lam yakun lahu min Allah fi daril qarar nasibun. Wala khaira, tidak ada kebaikan fi 'ishi imri'in, fi 'ishi imri'in, tidak ada kebaikan di kehidupan seseorang, lam yakun lahu min Allah, yang dia tidak ada dari Allah, fi daril qarari, di negeri yang abadi kelak, nasibun, apa namanya, balasan yang baik, nasib, bagian yang baik. Jadi tidak ada kebaikan seseorang, tidak ada kebaikan bagi orang dalam hidup ini jika dia nanti kelak di hari akhirat dari Allah dia nggak punya bagian yang baik, nggak ada kebaikan, apa yang boleh dapat? La khaira fi 'ishi imri'in lam yakun lahu min Allah fi daril qarari nasibun. Enggak ada kau. Walaupun di dunia ini dia jadi raja di raja, atau dia menjadi pengusaha paling sukses, dia paling alim segala macamnya, tapi kalau nanti di hari akhirat dia enggak punya bagian dari Allah, enggak ada kebaikan juga. Karena dunia sebentar aja. Wa sami'a Abu Fathah Al-Baghdadi hatifan yahtifu bis-Suniziyah. Saya nyari-nyari kata Suniziyah ini, ternyata makbar, kuburan di daerah Baghdad. Abu Fathah Al-Baghdadi mendengar ada orang yang berkata di dekat kuburan Suniziyah di Baghdad sana, wa kaifa tanamu al-'ain wa hiya qarirah, bagaimana mata itu bisa tidur dengan nyenyak, wa lam tadri fi ayyi mahallaini tanzil, dia enggak tahu di mana dia akan turun, di mana dia akan dikembalikan, apakah dia dikembalikan di neraka atau dia akan kembali ke surga. Fadhahaba anhu an-nawm, maka Abu Fathah Al-Baghdadi langsung hilang rasa kantuknya. Gimana mata bisa tidur kalau dia belum tahu ini kemana ini nasibnya ini? Bab tentang takut, berarti tadi cerita orang takut semuanya, sampai syairnya tentang orang takut. Yang menjadi penting di sini adalah catatannya. Setelah nanti ada satu cabang berikutnya. Cinta, takut, kemudian satu lagi roja. Karena tidak boleh orang itu hanya bersandar pada cinta saja. Dia beribadah kepada Allah sangat dengan cinta saja, bisa juga tergelincir. Atau dia beribadah kepada Allah dengan takut saja, itu juga tidak boleh. Nanti tambah satu lagi dengan ar-raja, harus juga dengan berharap. Jadi beribadah kepada Allah, dia tiga ini harus digandengkan, sehingga takut, cinta, berharap, semua ini bagian daripada iman. Ats-tsani 'ashar min syu'abil iman, ke-12 dari cabang iman. Al-imanu bi wujubi ar-raja'i min Allah, iman kepada berharap ya, dari Allah, berharap kepada Allah. Saya ya kadang kita diskusi lah, bertemu dengan orang yang terkadang ada yang tergelincir, diuji dengan kemaksiatan. Sekarang ditanya itu jawabannya, sudahlah kadung kayak gini, sudah nggak ini lagi.
itu namanya dia tidak berharap lagi, putus asa jadi. Padahal kalau dia tahu apa yang ada di sisi Allah dari rahmatnya, dia pasti akan berupaya. Dia tahu rahmat Allah. Baik, di qaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka berharap rahmat Allah, wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka takut akan siksanya. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Siksa Allah itu hendaknya harus ditakuti, mahdhur harus diihdar, perhatikan. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Bahaya itu siksanya Allah. Jangan main-main. Jadi kalau ketika mengingat begini, kalau anak SMP saya biasa nyampaikan, mau makan di bulan puasa, dia mau makan di bulan puasa itu langsung dihardik dirinya, ini mau coba-coba azab ini, jadi takut. Jadi kalau dia ingin melakukan kemaksiatan atau meninggalkan ketaatan, itu ingatnya azab. Tapi kalau dia dalam tergelincir, sudah kadung tergelincir, ingat rahmat. Ya Allah Maha Penyayang, kalau aku nggak minta kepada Allah terus siapa lagi? Nah, dia dalam melakukan ketaatan, dia harus berharap dan juga cinta. Kalau meninggalkan baru dia harus takut. Wa qauluhu ta'ala wad'uuhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan berdoalah kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Yang babnya sini ar-raja. Kalau ayat yang pertama wa yarjuna, yarju itu masdarnya raja. Kemudian yang ayat yang kedua diambil kata yang sepadannya wa tama'an, berharap. Ayat yang ketiga wa qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ayat yang ketiga lawan dari kata orang berharap. Kalau lawannya berharap apa? Putus asa. Maka di sini ayat yang ketiga didatangkan lawannya. Qul ya ibadi, katakan wahai hamba-hambaku, la alladzina asrafu ala anfusihim, orang yang melampaui batas terhadap diri mereka. La taqnatu, jangan putus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat berikutnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini seolah-olah enggak ada kaitan dengan kata raja di atas. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selainnya kepada siapa yang dikehendaki. Kok nggak ada kata roja di sini? Nggak ada kata takut, nggak ada kata putus asa, nggak ada. Jadi model argumentasinya gimana? Model argumentasinya bahwa Allah itu mengampuni, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Berarti dosa selain syirik bisa diampuni. Berarti siapapun yang tergelincir dalam dosa besar, dia harus berharap, ya Allah, dan jangan putus asa. Itu makna ini. Wa li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain, sebagaimana berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannati ahad." Sekiranya orang mukmin itu tahu hukuman yang ada di sisi Allah, semua orang beriman pasti akan berharap tamak untuk masuk surga. Kalau mereka tahu sanksi yang Allah sediakan itu mengerikan, berarti mereka akan tamak masuk surga. Yang kedua, lau ya'lamul kafir, sekiranya orang kafir tahu ma indallahi minar rahmah, kalau dia tahu di sisi Allah itu rahmatnya, ma qanita min jannatihi ahad,
dia nggak pernah putus asa untuk meraih surganya Allah. Seorang pun tidak akan pernah putus asa meraih surganya Allah karena rahmat Allah. Jadi karena orang itu nggak tahu saja sebenarnya. Jadi orang yang bermaksiat kemudian dia putus asa itu karena dia nggak tahu aja. Ya, sehingga mendakwai orang yang tergelincir dalam kemaksiatan, dakwanya pertama adalah melarang dia untuk putus asa dan menjelaskan bahwa rahmat Allah itu luas. Wali hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu fi sahih Muslim, dan dari hadis Jabir bin Abdullah beliau menyebutkan bab tentang ini. Hadis ini menyebut la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adhan billah. Tidaklah wafatnya seseorang di antara kalian, tidaklah mati seseorang di antara kalian kecuali dia harus ihsanul dhan, berbaik sangka kepada, maksudnya apa berbaik sangka kepada Allah? Kita babnya baroja. Apa hubungannya dengan baik sangka kepada Allah? Babnya roja, hubungannya dengan baik sangka kepada Allah pada saat mau meninggal. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah kalian, seseorang di antara kalian mati kecuali dia harus ihsan, berbaik sangka kepada Allah. Dia berharap ya Allah, Allah maafkan dosanya. Dia berharap dia diberikan rahmatnya. Dia berharap dia masukkan surganya. Jadi ketika seperti itu orang akan senang untuk mau meninggal. Dia berharap. Tafadhal ya. Saya pernah dengar juga ada seorang Syekh Sa'id. Ini yang ujian untuk kita yang sudah menikah ini. Beliau menyebutkan, saya baca hadis dan saya mendengar orang menyebutkan kisah seorang suami dan istri ini baru dua, bahwa persaksian istri yang dia mengatakan suamiku baik dan insya Allah dan masuk surga itu dua. Pertama itu Ummu Salamah memberikan persaksian kepada suaminya Abu Salamah yang sahabat Rasulullah. Yang kedua beliau menyebutkan ada seorang wanita di Maghrib, wanita tua sampai nenek. Kemudian dia katakan ketika suaminya meninggal, dia katakan saya yakin suami saya masuk surga. Ini suami dan istri kan hidup bersama hari-hari kan. Tahulah seorang istri kualitas ibadahnya suaminya, seorang suami tahu kualitas ibadah dan ketaatan istrinya. Sehingga kalau ada seorang istri menyebut seperti itu istimewa ini. Istimewa. Jadi kalau mau ditanya kita ini seperti apa, tanya sama istri kita. Kalau istri kita seperti apa, tanyalah kita. Saya dengar, Masya Allah, ini beliau kalau Syekh Sa'id ini muhaddits ya, orang ahli hadis. Jadi dia menyebutkan orang Maghrib, Maroko. Ini Masya Allah, ajib. Ya, sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah memberikan persaksiannya, Rasulullah tidak pernah mengekspresikan sampai keterkejutannya pun tidak dengan bahasa yang kasar. Ketika Hafsah mengantarkan makanan, Aisyah mengatakan kepada budak wanitanya, nanti ke piring itu jatuhkan. Ketika piring jatuh dan pecah, hancur, kata Rasulullah, kumpulkan piring itu. Kemudian beliau mengatakan, tukar piring. Kalau kita kayaknya lain cerita kayaknya. Jadi ekspresi keterkejutan saja itu tetap terkendali luar biasa. Sehingga Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah mengatakan kana khuluqu al-Qur'an. Ya, begitulah kisahnya. Baik, hadis masih di Syu'abul Iman yang ke-12. Hadis Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yaqulu Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berkata. Berarti hadis ini namanya hadis qudsi. Ada inda dhannil 'abdi, saya itu tergantung persangkaan hambaku bi kepadaku.
wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, aku bersamanya ketika dia mengingat saya. Kan hadis sebelumnya tidak, janganlah kalian meninggal kecuali karena husnudzon kepada Allah. Husnudzon artinya mendapat rahmat, mudah-mudahan diberikan ampunan, husnudzon kepada Allah. Nah sekarang beliau kemudian mendatangkan hadis bahwa saya itu tergantung persangkaan hambaku, maka dia harus mempersangkakan yang baik kepada Allah untuk dirinya. Ya mudah-mudahan saya dapat ini, kalau sekarang kita mungkin ini masih kurang ini, kita persangkakan. Itu makna ar-raja. Wa ansyada Abu Uthman As-Sa'id ibn Ismail, ma balu dinuka tarda an tudallisahu. Kenapa kamu masih berkenan untuk mengotori? Kenapa kamu masih ridha untuk mengotori agamamu? Wa inna thawbaka maksulun minad danas, padahal bajumu kamu berupaya untuk membersihkan dari kotoran. Tarjun najata wa lam tasluk masalika, kamu ingin selamat tapi kamu tidak pernah menempuh jalan orang selamat. Inna safinata la tajri 'ala al-jabas, ini sering saya sebutkan. Sesungguhnya kapal itu nggak pernah berlayar di atas daratan, tanah kering itu nggak ada kapal lalu berlayar di lautan, kecuali kapalnya Al-Fatih, penggemarnya ini Fahrul ya. Kalau kapalnya Al-Fatih memang ditarik, dia narik dari Selat Pak Rahmat yang lihat ya. Jadi ditarik ke gunung kemudian turun langsung ke selatan. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'ala al-jabas. Kamu berupaya untuk selamat tapi kamu enggak menempuh jalan orang selamat. Sungguhnya kapal itu tidak pernah berlayar di daratan. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Kayaknya sudah jam 6:09. Khawatir nanti kelamaan. Ada yang mau ditanyakan para asatidz?